Oke, halo YouTube, selamat datang kembali dengan Bang Ebi di sini. Jejak digital emang nggak bisa bohong ya, dan aku kenalin ke kalian, mungkin kurang familiar juga, tapi jangan sampai salah lihat ya. Ini adalah GSX 125, malah ini aneh lagi. Jadi dia ini nama aslinya GSX 125R, ada R-nya di belakangnya 125 ini. Beberapa kali juga udah aku jelasin ya, kalau R di belakang itu fungsinya buat apa. Tapi ini kalian kalau tahu motor ini hampir aku cari di beberapa official website itu nggak ada guys. Di official websitenya motor ini kalau nggak salah 2 bulan yang lalu rilis versi ini, 2 bulan yang lalu rilis, cuman aku nggak tahu pastinya. Beberapa official itu yang keluar itu di Spanyol kalau salah, dari bahasanya sih, kalau nggak Portugis Spanyol. Jadi ada keluar GSX 125R. Oke, kita lanjutkan lagi. Jadi kalau model semacam ini di Indonesia, kalau misalkan ini masuk di Indonesia, tar dulu, jangan keburu dijudge dulu ya. Ada beberapa sisi yang menurutku menarik, bagus. Tapi kalau desain, otomatis aku juga nggak setuju kalau misalkan ini masuk Indonesia. Tapi kalau misalkan harganya bagus, kayak versi Verza, kalau Honda itu punya Verza. Jadi kalau dia mirip Verza, itu mungkin masih ada beberapa yang mau ambil buat something, sesuatu niaga atau lain sebagainya. Ya nggak ada yang ngerti ya selera orang itu sendiri-sendiri. Jadi motor kayak gini masih ada peluang, tapi eh, penjualan drastis kayaknya enggak, karena ini sudah keluar dari model yang diinginkan orang-orang pada tahun-tahun semacam ini. Seperti itu. Oke. Ada beberapa aspek yang menarik di sini, bakalan aku tunjukin ke kalian ya. Dia punya cc 125, lalu jarak tempuh ada di 147 kilometer. Tahu sendiri jarak ini sangat deket ya, nggak begitu jauh. 10 mil kilometer, nggak tahu apa itu. Terus ini apa ini? Oh ini apa istilahnya, reviewnya itu, spesifikasi. Nah, kita kena copyright. Oke, kita cek dulu bagian ini. Nah, di sini kita lihat dulu. Torsinya 9,2 Nm. Ini seru nih, ada ininya. Rasionya 9,3 banding 1, bos. Jadi ini masih bisa minum pertalit. Bahkan mungkin bensin masih bisa, ini 9,3 banding 1. Ini masih apa ya? Kalau tergolong motor kayak gini nih, berarti motor-motor yang masih bisa lah, layak lah masuk Indonesia. Walaupun modelnya Verza banget itu loh. Kalau dari dilihat dari skoknya yang berwarna terus buntutnya seperti ini, mengingatkanku pada Verza banget. Cuman Verza tankinya nggak sebagus kayak tankinya ini. Ini lebih bagus sih ketimbang Verza tankinya. Knalpotnya juga mirip banget dengan Verza. Oke, hanya saja Verza nggak sebagus ini untuk bagian bahutan samping untuk penahan batok lampu samping kanan kirinya itu. Lebih bagusan itu. Oke, kita lihat lagi, dia menggunakan OHC ya. Nggak tahu OHC itu kayak kayak gimana sistematisnya, aku baru baru dengar. Bukan DOHC tapi OHC ini. Tapi kompresi rasionya bagus ini buat yang suka niaga, bawa angkut-angkut barang, enak nih dengan kompresi seperti itu. Suspensinya ya tadi udah kelihatan ya, nggak usah diini kan. Nah, ini kita lihat tangkinya. Kapasitas tangki 3,75. Kalah bos sama Matic. Matic aja udah ada yang 4 sampai 5 loh. Ini tankinya kecil banget ini, tapi kelihatannya gede. Nih kalau bisa lihat kelihatannya gede. Padahal ini kayaknya bukan full gitu loh, bukan full tangki, tapi ini kayak cover. Yang tankinya sendiri aku nggak tahu yang bagian mana, tapi ini kecil. Tankinya cuma 3,75. Jadi kalau aku bilang ini buat niaga bagus banget. Cuman masalahnya aku coba cari-cari.
di beberapa situs resminya dealer Suzuki di beberapa negara. Aku nggak nemu gitu aja sih versi ini. Tapi motor ini officialnya itu rilis 2 bulan yang lalu gitu loh. Oke, sekarang eh bahasa apa ya ini ya? Aku nggak begitu paham juga. Oke, ini dimensinya. Dimensinya kalau bisa lihat di sini nih. Oke. Nah, ini nih galeri nih yang mau aku tunjukin ke kalian dulu. Nah, ini videonya udah aku lihat. Nah, salah satu kelebihannya ini aku masih suka. Dia masih pakai analog. Dua bar, satu RPM, ini RPM, yang ini speednya. Aku masih suka yang ini dengan bentuknya yang cukup cakep menurutku, gitu loh. Nggak jelek-jelek banget. Ini salah satu yang aku unggulin dari motor ini. Walaupun dia motor niaga, tapi apa istilahnya sepeda indikatornya itu aku suka model-modelnya semacam ini. Ini aku suka. Sisanya enggak. Kalau yang ini segitiga sama stang jepitnya aku nggak suka. Ini berasa kayak limbah yang dipaksakan masuk ke sini gitu loh. Maksudnya ini bukan kayak produk segitiga baru atau enggak, dia adalah produk massal yang KW Super yang B aja dan berat banget. Biasanya kayak gini nggak dipentingkan bobotnya berapa, udah dimasuk-masukin aja untuk memangkas produksi gitu aja. Tapi maksa banget dikasih kayak gini. Ini andalannya. Jadi satu, satu ya, sepedo dulu ini dulu. Ini aku suka, yakin aku suka, 100% aku suka ini sepedonya. Nah, sekarang yang ini aku nggak suka. Udah, ini malah Thunder. Ini stoknya Thunder dimasukin sini, Bos. Kalau yang pernah punya Thunder atau pernah lihat Thunder, minusnya Thunder ya ini. Sekarang dia ada di motor ini, GSX 125R. Aneh banget. Dan ini shock breakernya juga Thunder banget, Bos. Eh, Nih kalian bisa lihat, tapi shock breaker ini punya setelan, 3 setelan seperti biasa. Dan ini shocknya kalau inget Thunder ya ini dah Thunder banget ini. Ini armnya arm Thunder, ya kan? Tuh. Udah, kalau masih inget Thunder ya ini udah. Ternyata aku baru tahu dan aku kaget juga. Ini satu hal yang menurutku lucu banget. Ternyata masih ada gitu loh arm ini. Kirain udah punah, ternyata masih ada. Oke, mesinnya. Nah, kalau bisa lihat mesinnya, aneh lagi jenis apa bentuk mesinnya ini. Aku baru nemu seumur-umur jenis bentuk mesin seperti ini itu biasanya diproduksi oleh motor-motor kalau dulu itu keluaran Cina yang meniru motor apa seperti motor Beijing, terus meniru bentuknya Supra, mesti mesinnya pasti aneh. Nah, mesin model kayak gini biasanya seperti itu gitu loh. Cuman ini nggak tahu ya. Aku nggak ngejudgement bahwasanya ini mesinnya jelek, nggak. Cuman bentukannya itu loh, bentukan mesinnya itu loh. Aduh, nggak banget gitu. Udah nggak masuk. Dari samping sini juga sama aja ini, nggak masuk sama sekali. Berasa kayak aneh banget. Ini tangkinya jangan dilihat kelihatan gede ya, kecil banget ini tangkinya itu. Dalamnya ini plastik tok ini. Nah, satu hal ini ada dua. Jadi poin yang aku suka dari motor ini cuma dua, sepedonya sama ini nih. Nih, ratingnya aku nggak suka, jelek banget itu. Kuning lagi ininya. Terus ini, nah ini nih jepitannya. Ini aku suka ini jepitannya. Jepitan model kayak gini tuh kelihatan mewah. Dan aku nyari kayak gini susah untuk bikin customan kepalanya gesek S ku. Karena kalau mau bikin harus bikin apa ya customan, aku nggak begitu suka kalau bikin customan. Aku pengen yang PNP punyanya apa dan bisa bagus gitu loh. Nah, yang poin ketiga ini aku agak suka lampunya depan. Ini lampunya aku mengingatkanku pada ini ya. Kalau dilihat dari sini nih, eh mirip ini enggak sih? Apa ya? Aduh, kok lupa namanya. Scorpio. Mirip mirip
headlampnya Scorpio nggak sih? Scorpio yang gen berapa ya? Gen 3 kalau nggak salah ya. Kalau nggak gen 2 gitu. Kalau yang gen pertama kan bulat, yang kedua, yang ketiga atau nggak kedua gitu loh. Yang Z itu kalau nggak salah kayak gini nih, agak oval gimana gitu. Cuman ini kan agak melengkung gini. Nah, kayak gitu. Terus Scorpio yang Z itu kan nggak salah ada penahannya itu juga bagus kayak gini gitu loh. Cuman beda nggak kayak gini juga. Cuman mengingatkanku pada itu. Dan itu make sense menurutku enak kalau buat motor street gitu. Ada tiga itu aja, sisanya ini udah nggak banget ini, aku nggak begitu suka ini. Jadi kalau kalian misalkan ini ya, misalkan motor ini ya masuk ke Indonesia, ini cocok banget buat temen-temen yang suka niaga, Gojek atau buat angkut barang, bawa-bawa semen. Wah, jos banget ini. Cuman nggak cocok buat touring karena apa? Cepat ngisi bensin. Nggak tahu kalau memang dia irit. Cuman dari jarak tempuhnya cuman 147 sekali jalan itu sih nggak begitu jauh banget ya. Jadi kurang cocok juga buat touring. Harus ngisi bolak-balik tangkinya. Walaupun dipaksakan seperti ini, dia dikasih model penutup racing, tapi tetap aja nggak bisa bohong. Ini motor nggak begitu asik menurutku. Tapi memang ini fungsinya buat kenyamanan. Dan satu hal yang lebih menarik lagi, ini kan situs bukan resmi, tapi di sini R-nya dihilangin. Hanya tinggal 125, padahal ini yang aku lihat di official itu ada R-nya. Jadi GSX 125R. Kalau yang di tempat kita kan R125 atau S125. Kalau yang ini 125R gitu loh. Udah, ini sih. Ini yang hitam. Nah, ini cocok ini buat niaga. Yang biru ini kan niatnya kalau buat gaya, tapi kayaknya nggak begitu gaya-gaya banget, jadi ya bikin aja kayak gini. Cuman asli, ini aku baru lihat dan pengen banget aku angkat gitu loh. Karena motor ini bener-bener di tahun mendekati 2024. Ini kan rilis 2 bulan yang lalu kalau nggak salah. Di tahun yang mendekati 2024 malah bikin kayak gini dong. Entah atas faktor apa ya, kalau misalkan larinya ke orang-orang yang butuh motor irit, terus misalkan tahan kuat buat angkut-angkut barang, cocok sih ini, nggak salah juga gitu loh. Tapi kalau misalkan buat pasar umum, kayaknya enggak deh. Tapi kalau di Indonesia kayaknya ini juga laku gitu loh, kalau misalkan harganya murah loh ya, anggaplah dijual harga 16 17 gitu, yakin sih masih ada yang beli. Atau enggak 18 lah. Verza kan masih dua, kalau OTR Jakarta itu 20 kalau nggak salah, kalau nggak 21. OTR Jakarta ya. Kalau misalkan ini masuk ke Indonesia di harga di bawah 20 lah. 18 nggak usah nyentuh 19, 18 lah. 16, 18 laku sih. Masih ada sih orang yang mau beli ini. Yakin aku. Buat ke sawit enak ini. Jalan kayak gitu, motor kayak gini. Oke, jadi itu aja yang mau aku sampaikan. Sisanya jangan dijudge, ini bagus cuman nggak tahu. Aku juga nggak sengaja. Ini muncul begitu aja terus pengen aku ulas gitu aja. Sekian dari Bang Evi dan selamat beraktivitas kembali.